Ini tentang apa ya? Aduh, apa ya hari ini? Menurut kamu apa sekarang? Sekarang tuh kayaknya ngitung-ngitung gitu. Hitung-hitung. Iya. Aduh, Susah kayaknya. Susah susah, kayaknya. susah nggak sih ini mah? Pasti Aduh, dong. iya sih. Anak-anak, ayo masuk. Balik yuk. Ayo. KM, ayo bariskan. Siap Pak. Ayo teman-teman semuanya baris. Setengah lencang kanan, gerak. Terus. M, silakan balik ke tempat. Siap Pak. Anak-anak, rapihkan pakaian kalian sekarang. Siap Pak. Baik, jika sudah, kita akan periksa kuku kalian. Siap? Siap Pak. Kamu maju. Ya, Pak. Mana tangan kamu? Silahkan masuk. Ya, Pak. Silahkan maju. Siap Pak. Kamu ini panjang. Aduh. Silahkan masuk. Ya. Kamu juga panjang. Aduh. Silahkan masuk. Maju Pak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gaya kolom dan hukum Orsted. Sebelum itu, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak Diksi Nugraha. Anak-anak, silakan kalian perkenalkan diri terlebih dahulu. Pak. Kenalin, nama aku Ifatya Sorahana. Kenalin, nama aku Jana Wilamani Fadila. Kenalin, nama aku Alfian Sendiri Fana. Oke, terima kasih ya anak-anak. Nah, setelah perkenalan, saatnya kita belajar. Jadi, gaya kolom itu adalah... Pada pelajaran fisika, mungkin kalian udah pernah ketemu dengan satuan kolom yang dipakai untuk muatan listrik. Kali ini kita bakalan mempelajari tentang rumus gaya kolom dan gaya yang pastinya ada hubungan dengan muatan listrik tersebut. Kan nggak mungkin ya kalau nasi goreng nggak pakai nasi. Sama halnya dengan gaya kolom yang pastinya nggak mungkin nggak pakai muatan listrik. Siapa sih itu kolom? Sebenarnya kata kolom ini berasal dari nama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb ini adalah seorang ilmuwan Prancis yang paling dikenal karena menemukan hubungan tarik-menarik dan tolak-menolak di antara dua muatan listrik. Apa itu gaya Coulomb, anak-anak? Gaya Coulomb adalah gaya yang timbul karena interaksi antar muatan. Tarik-menarik dan tolak-menolak yang timbul karena gaya Coulomb ini bergantung dari jenis muatan tersebut. Biar gampang, Bapak kasih cara nentuin arah yang timbul dari interaksinya. Jika kedua muatan berlainan jenis, berbentuk positif dan negatif, maka gayanya akan tarik-menarik. Lalu yang kedua, jika muatannya sejenis, berbentuk positif dan positif, atau negatif dan negatif, maka gayanya akan tolak-menolak. Nah, selanjutnya ada rumus gaya Coulomb, yaitu F sama dengan K Q1 kali Q2 per R kuadrat. F sama dengan gaya Coulomb dengan satuan Newton. Q1 Q2 merupakan muatan listrik setiap partikel dengan satuan C. Lalu R adalah jarak antar kedua muatan, satuannya meter. Lalu ada K dengan konstanta Coulomb yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per second. Lalu ada arahnya tergantung jenis muatan. Nah, setelah pematerian tadi anak-anak tentang gaya kolom, kali ini Bapak punya latihan soal. Siapa yang mau mengerjakan? Aku. Oke, Ifatia, kamu maju ya. Oke, Pak.
Pak, ini udah selesai. Oke. Nah, Sifat, terima kasih sudah menjawab dan jawaban kamu benar. Terima kasih ya. Tepuk tangan anak-anak. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, setelah gaya kolom beres, kita akan melanjutkan ke hukum Ørsted. Hukum Ørsted adalah... Nah, kali ini akan belajar hukum Ørsted, yaitu jika muatan listrik mengalir kawat penghantar konduktor, maka akan timbul pengaruh magnetik di sekitar kawat berarus tersebut. Pengaruh magnetik ini mampu menarik bahan magnetik lainnya. Jika serbuk besi diletakkan sekitar kawat berarus, maka serbuk besi tersebut akan berarah secara teratur. Nah, lalu pada hukum Ørsted ini ada kaidah tangan kanan. Untuk mengetahui letak kutub utara dan kutub selatan yang terbentuk pada kumparan berarus listrik dapat dilakukan dengan cara 1. Perhatikan arah listrik yang mengalir pada kumparan. 2. Ujung kumparan yang pertama kali mendapat arus listrik dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan arah letak kutub-kutub magnet. Lalu yang ketiga, kemudian genggam ujung kumparan yang pertama kali teraliri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawan pada inti besi. Lalu yang keempat, apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan, kemudian genggam kumparan yang terliliti besi. Lalu yang kelima, letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Yang keenam, jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, maka hadapkan telapak tangan ke belakang, kemudian genggam kumparan kawat itu. Lalu yang ketujuh, dengan cara yang sama kita dapat juga menentukan letak kutub utara dan kutub selatan magnet. Dapat diperjelas dengan gambar berikut, teman-teman. Selanjutnya ada rumus medan magnet, yaitu B sama dengan mu 0I per 2πa. B sama dengan besar medan magnet, I sama dengan kuat arus listrik, lalu mu 0 sama dengan konstanta permeabilitas, lalu R adalah jarak kabel. Setelah kalian mendengarkan pematerian tadi tentang hukum Ørsted, Bapak punya latihan soal. Siapa yang mau mengerjakan? Oke, dilihat-lihat kayaknya anak-anak tidak ada yang mau mengerjakan. Ya sudah, Bapak saja yang mengerjakan. Nah, anak-anak, ini adalah jawaban dari soal yang Bapak telah berikan. Ini ada B sama dengan mu 0I per 2πa dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 10 per 2pi dikali 0,1. Lalu jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 5t. Arahnya ke selatan. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti bukan? Bagaimana anak-anak? Sudahkah mengerti? Siap mengerti, Pak. Nah, untuk pembelajaran gaya kolom dan hukum Ørsted hari ini sudah selesai. Anak-anak, besok kita lanjutkan. Kita akan menguji tentang gaya kolom dan hukum Ørsted di praktikum besok. Sampai jumpa anak-anak. Halo teman-teman. Nah, kali ini kita akan praktikum tentang medan listrik, yang dimana alat demannya itu kita memerlukan sebuah kertas, ada styrofoam, ada pensil, ada sedotan, dan juga tisu. Nah, untuk medan magnet sendiri, alat-alat yang dibutuhkan ada yang pertama power supply, yang kedua ada kawat, yang ketiga ada kompas. Oke, mari kita praktikum. Untuk percobaan medan listrik, dapat kita lihat bahwa kertas tidak bergerak saat didekatkan ke sedotan, dan ketika sedotan digosokkan pada tisu, maka akan terjadi listrik statis pada sedotan, sehingga ketika sedotan didekatkan ke kertas, maka kertas akan bergerak mengikuti sedotan.
Dilihat dari video, kita dapat menyimpulkan bahwa kompas pada saat dijauhkan pada kawat tembaga akan menunjukkan arah medan magnet bumi. Tetapi pada saat kita mendekatkan kompas tersebut ke kawat tembaga yang dialiri arus listrik, maka kompas akan mengarahkan kepada kawat tembaga.